Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sandariasari. Saya akan menjawab soal manfaat danau. Manfaat danau menyimpan air dan menjaga ketersediaannya. Danau berfungsi sebagai penampung air alami dari hujan dan aliran sungai, menjadi cadangan air untuk musim kemarau. Sumber air bersih digunakan untuk air minum, mencuci, mandi, dan kebutuhan rumah tangga di daerah sekitar danau. Irigasi pertanian. Air danau disalurkan untuk mengairi sawah dan kebun, membantu keberlangsungan petani. Sumber perikanan. Danau menjadi habitat ikan tawar seperti nila, mujair, lele, dan gurame yang penting untuk konsumsi masyarakat. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Danau buatan seperti waduk dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik secara ramah lingkungan. Tempat wisata dan rekreasi. Danau yang indah menjadi destinasi wisata untuk berperahu, memancing, camping, atau hanya menikmati pemandangan. Menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati. Danau merupakan rumah bagi berbagai jenis ikan, tumbuhan, air, burung air, dan mikroorganisme. Pengendali banjir. Danau menyerap kelebihan air hujan dan limpasan sungai sehingga membantu mengurangi resiko banjir. Ekosistem air tawar atau danau. Danau adalah suatu cekungan di permukaan bumi yang terisi oleh air, baik berasal dari air hujan, aliran sungai, mata air, maupun pencairan es yang dikelilingi oleh daratan. Danau bisa berbentuk secara alami seperti aktivitas vulkanik atau letusan gunung berapi, contohnya Danau Toba, aktivitas tektonik, pergeseran lempeng bumi, contohnya Danau Kelimutu, glasial atau pencairan es secara buatan yang sengaja dibuat oleh manusia seperti waduk dan bendungan. Manfaat ekosistem air tawar atau danau sebagai sumber air, sebagai sumber perikanan, sebagai pengairan pertanian, tempat wisata dan rekreasi. Zona danau terbagi menjadi 4, yaitu zona litoral terletak di tepi danau yang dimana cahaya matahari masih dapat menembus hingga dasar danau. Zona limnetik, bagian permukaan danau yang terbuka jauh dari tepi. Zona profundal, bagian terdalam danau di bawah zona limnetik, yang dimana cahaya matahari tidak dapat menembus sampai dasar perairan. Dan yang terakhir adalah zona bentik, bagian dasar danau yang dimana tempat mengendapnya sisa-sisa organisme mati. Ekosistem air tawar danau terbagi menjadi 2 perairan, yaitu 1. Perairan air tawar lentik, air yang mengalir lambat atau tenang dan tidak memiliki arus. Perairan air tawar lotik, arus yang searah. Ciri-ciri ekosistem air tawar atau danau yaitu airnya tenang dan tidak mengalir secara terus-menerus, suhu dan salinitas rendah, kandungan oksigen bervariasi. Ekosistem danau terdiri dari 2 komponen. 1. Komponen biotik makhluk hidup, contohnya fitoplankton, ganggang hijau, tanaman air seperti teratai dan eceng gondok. 2. Komponen abiotik non-hayati, contohnya cahaya matahari, suhu oksigen terlarut. Klasifikasi danau berdasarkan tingkat kesuburan atau produktivitas biologisnya. 1. Danau oligotrofik, yang dimana kandungan nutrien seperti nitrogen dan fosfat sangat rendah, airnya jernih dan dalam. Produksi alga dan tanaman air sedikit dan kadar oksigen yang tinggi. Danau mesotrofik, yang dimana kandungan nutrien sedang, produksi alga dan tanaman air banyak dan airnya tidak terlalu jernih tetapi juga tidak keruh. Danau eutrofit, yang dimana kandungan nutrien tinggi, tertutup fosfat dan nitrat, produksi alga tinggi, oksigen rendah di dasar danau. Danau yang kaya nutrisi yang menyebabkan alga dan fitoplankton yang berlebihan. Carilah jurnal masing-masing 1 untuk setiap siklus hidrologi, karbon, nitrogen, dan fosfor. 1. Siklus hidrologi. Jurnal analisis emisi karbon di Kesatuan Hidrologi Gambut Sungai Bendahara Sungai Batanghari. Dalam ekosistem gambut, air dari hujan diserap dan disimpan dalam lapisan gambut, menjaga kelembapan tanah dan mencegah kekeringan. Jika air tidak dijaga, misalnya karena drainase,
Gambut mengering dan menyebabkan pelepasan karbon. Ini menunjukkan bagaimana pergerakan air, siklus hidrologi memengaruhi kestabilan ekosistem dan juga berperan dalam menahan emisi karbon. Air berperan penting dalam infiltrasi, perkolasi, dan penguapan evaporasi dalam sistem gambut. 2. Siklus karbon. Jurnal Dinamika Perubahan Cadangan Karbon Akibat Perubahan Penggunaan Lahan di KHG Pulau Rangsang. Tumbuhan menyerap karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer melalui fotosintesis. Saat terjadi perubahan lahan, misalnya pembukaan lahan, cadangan karbon yang disimpan dalam vegetasi dan tanah terlepas kembali ke atmosfer sebagai CO2. Ini adalah bagian dari siklus karbon. Atmosfer tumbuhan tanah kembali ke atmosfer melalui respirasi atau pembakaran. Jurnal ini menyoroti bahwa perubahan penggunaan lahan mempercepat pelepasan karbon. 3. Siklus nitrogen. Jurnal Siklus nitrogen pada hutan tanaman pinus di Gunung Walet. Nitrogen di udara atau Na2 difiksasi oleh mikroorganisme menjadi bentuk yang bisa digunakan tanaman pinus menyerap nitrogen untuk pertumbuhan. Serasah daun dan sisa organisme diurai kembali ke bentuk amonia, kemudian diubah jadi nitrat. Lewat nitrifikasi, nitrat ini bisa diserap kembali oleh tanaman atau berubah jadi gas lewat identifikasi kembali ke atmosfer. Siklus fosfor. Jurnal Analisis kadar fosfor pada pupuk organik dari limbah buah. Fosfor dari limbah buah diproses menjadi pupuk cair. Saat pupuk digunakan, fosfor masuk ke tanah dan diserap akar tanaman. Fosfor berpindah dari tumbuhan hewan jika dikonsumsi kembali ke tanaman melalui feses atau dekomposisi. Fosfor tidak melalui atmosfer, hanya bersiklus antara tanah, air, dan organisme hidup.